panggil Kang siapa? Kang Jaya lah. Kang Jaya. Jadi sama yang batur di dia. Aduh, apa itu? Ya sama yang teman-teman di sini manggil kan Kang Jaya. Bu ini manggil Kang Jaya. Bu ini. Oke itu apa? Oke juga. Nah, kalau di bahasa Betawi kan ada garing B. Nah, kalau di Sunda B-nya ada yang lain nggak? Ada kayak Ya, B. ada. Apa? Antepkeun we. Oh, we. Bukan we. Kan kalau sebetulnya kalau bahasa B itu kan sebetulnya biarin aja kan gitu ya. Itu sama aja Aja. Wae itu aja sama. Atau wae gini itu aja ternyata gitu. Oh, sama aja artinya aja juga, Wae, cuman baik. wae Tapi baik. kadang-kadang juga baik bisa digunakan dalam bahasa Sunda. Sugan baik bisa. Wae atau baik sama-sama labial, bedanya kan wa itu terbuka ya, b rapat. Jadi sebenarnya sama itu sebenarnya sih lebih, kalau menurut Kang Jaya itu serapan sebenarnya dari bahasa Sunda, dari kata wae atau baik. Jadinya di Betawi jadi biarin baik. Itu sama dengan antepkeun we gitu. Antepkeun we baik sama. Mas SMP tapi nggak spesialis Sunda. Jadi Kayak buku siapa? bunyinya sama. Jadi posisi tetap pengawas sekolah. Tidak hanya dalam bidang studi, tapi ada tugas tambahan sebagai pembina GMP bahasa Sunda. Pembina GMP. Iya. Artinya sama dengan pengawas bahasa Sunda juga. Cuma di tugas jabatan kita di dalam SK-nya itu pengawas sekolah sih, bukan pengawas guru, bukan pengawas sekolah atau bukan pembina guru, tapi pengawas sekolah. Salah satu tugasnya membina guru mata pelajaran. Nah, yang kalau kita bahasa Sundanya? ambil. Iya. Jadi pembina guru bahasa Sunda jadinya. Oh, tapi itu cuma hanya salah satu item Salah aja. satu item, salah tugas tambahan. Oh. Tugas tambahan dari pengawas kayak Pak Duding nih. Beliau kan pengawas sekolah juga SMP. Nah, tugas tambahannya Olahraga. Pembina GMP olahraga. Ada begitu gituannya? Iya. Atau hanya pengawas tertentu aja? Hampir semuanya seperti itu. Ada gituannya? Iya, ada tugas tambahan. Makanya pasti kalau nanti kegiatan di Kota Depok itu banyak kegiatan siswaan ya, lomba-lomba siswa. Nanti pasti penanggung jawabnya atau koordinator kegiatan biasanya diserahkan kepada pengawas masing-masing yang punya latar belakang atau pelajaran tertentu. Misalnya FTBI ya sekarang dulu disebut Pasanggiri. Nah, otomatis ya Festival Tunas Bahasa. Enggak bahasa Inggris lagi? Ya, karena disesuaikan dengan nama kegiatan di tingkat provinsi dan nasional. Festival Tunas Bahasa Ibu itu sebenarnya kan bentuk aplikasi dari kurikulum Merdeka revitalisasi bahasa daerah. Nah, salah satu bentuk kegiatannya adalah melibatkan sekolah dalam bentuk Festival Tunas Bahasa Ibu, digagas oleh Balai Bahasa. Karena di Jawa Barat maka bahasa ibunya bahasa Sunda. Berarti di daerah kan? Ya nanti di Jawa juga. Tapi namanya sama ya, FBTI FTBI juga. Jadi nasional juga FTBI. Di level nasional FTBI itu diikut sertakan dari berbagai daerah Nusantara. Jadi Sulawesi, Namanya karena mereka menampilkan kan lomba-lombanya kayak baca sajak, nanti baca sajak bahasa Makassar, bahasa sajak bahasa Sunda. Jurinya Yang dilihat bukan dari sisi kemampuan dalam, bukan dari sisi bahasanya benar atau salah, tapi dilihat dari sisi kemampuan dalam membaca sajak dan penghayatan terhadap sajaknya. Sama seperti Kawi ini nyanyi. Di Jawa kan ada kidung tuh, ada pupuh juga ya, yang 17. Di Sunda ada dangdang gunanya Sunda dengan dangdang gunanya Jawa kan beda. Nah, ditampilkan di sana itu dengan versinya masing-masing. Tetap aja bagi juri itu akan tahu mana yang bagus mana yang enggak dong. Sama seperti halnya ketika kita lomba nyanyi nih dengan variasi nyanyi yang berbeda. Kalau soal bahasa kan bicara rasa ya. Iya, makanya jurinya nanti dilibatkan juri yang memiliki kemampuan multi bahasa. Paling tidak dia mengerti lah. Sebenarnya gini lah, kayak ibarat nyanyi. Apa gitu juga kita nggak harus
tahu artinya bahasa Inggris. Mungkin bisa dinikmati bahasa Inggris. Bisa menilai suaranya bagus atau tidak. Dalam lomba-lomba tertentu kan, dalam ajang-ajang lomba nyanyi saja kan bisa genre yang berbeda ya. Ya, tapi orang bisa tahu mana yang bagus, mana yang tidak, walaupun dengan genre yang berbeda. Oh Ya, iya. kecuali memang genrenya udah disiapin nih. Iya, Menurut misalnya. kayak Indonesian Idol, di dalamnya ada rock, ada Bisa. klasik, ada apa-apa, pop. Betul. Tetap kan jurinya adalah yang menguasai semua musik itu. Betul. Dunia musik kita kuasain gitu. Betul. Nah, kalau ini ketukan. Kalau sajak dia menguasai tentang ekspresi, menguasai tentang ya penjiwaan ya, menguasai tentang lentong, bunyi keluarnya suara dari mulut itu. kalau bahasa Sunda dia lebih ke arah apa? Ya semua. Lebih banyak ketonjolan bicara apa sih, cengkok lah atau Ya kalau dari sisi kalau Maksudnya- dia lombanya apa dulu? kalau misalkan kan ada nilai plusnya ya, apalagi kalau misalkan tadi lawannya bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa apa gitu. Nah kalau Sunda yang membuat bisa jadi nilai plus dari bahasa lainnya ketika di lomba apanya? Jadi tidak lagi melihat dari dia latar belakangnya bahasanya, tapi bagaimana si siswa yang ikut lomba itu yang sudah masuk level nasional memiliki kemampuan dalam menyampaikan bahasa dalam bentuk misalnya baca saja, menyanyi, pupuh ya, atau dia berpidato, atau dia stand up komedi gitu. Ya, Iya sih. iya. Contoh, kalau stand up comedy banyak yang dari timur ya, seru nggak? Oh Medan Iya, seru kan? Padahal dengan logat yang berbeda. Jadi bukan dilihat dari situnya, tapi dari bagaimana kemampuan dia mengulas bahasa sehingga orang tertarik. bener loh. Saya dengerin podcastnya Agak Layan. Itu isinya Medan. Iya. Saya dengerin dari episode 1 sampai episode habis. Karena selalu dengerin itu kan bahasanya logat Medan ke bawah, Pak. Ya ke bawah. Ke bawah logat Medannya tuh secara nggak langsung kayak ngikutin. Bukan hanya logat, kadang-kadang nadanya tuh naik Kemana itu cowok Iya, itu? jadi gitu. Kau Ke tapi bawah. ya. Itu kan karena sering dia ratusan episode jadi dengerin setiap hari gitu. Jadi ke bawah otomatis gitu. Iya, beberapa stand up nasional ya, komika itu nasional kan dia punya ciri khas daerahnya tuh. Kayak ada yang Betawi banget tuh. Cewek yang Betawi banget nyablak, jadi malah kenyablakannya jadi menonjol. Nilai plusnya. Ada lagi tuh yang dari timur tuh yang Si Ari Kriting rating kan begitu sebenarnya. itu Boris Bokir kan di Medan. Boris Bokir Medan. Medan banget Padahal tinggal di Bandung. Dari Bandung ya. Iya, sudah. Dia karena bapak ibunya orang Medan, di rumahnya suasana Medannya masih ada kan gitu. Walaupun tinggal di Bandung. Tapi kalau bicara Depok, Betawi dan Sunda, Iya. ngimbanginnya atau ini gimana Pak posisinya? Posisi bahasa Sunda Ya, memang menarik. Bisa dibilang orang atau guru orang atau orang Sunda yang tinggal di Depok ini dia berbeda dengan orang Sunda yang tinggal memang di kawasan yang penutur aslinya Sunda. Depok secara teritorial dia kan masuk Jawa Barat. Oh, iya. Tapi kalau bicara kultur, tahu ya? enggak juga kan? Nggak juga Kalau sih. berdasarkan hasil penelitian Depok komposisi Betawi nggak sebanyak yang diduga ya, karena Depok masuk kategori kota plural. Iya, semua ada di sana. Bahkan suku terbesar di sini Jawa malah. Pasti. Jawa, iya ya. Sama seperti DKI suku terbesar Jawa. Karena migrasi orang Jawa lebih banyak di sini. Tapi beberapa sebagian wilayah di Depok memang dari awal penutur Sunda di wilayah Tepos. Iya. Nah, Saya ngerasain tuh Pak. Saya pertama kali waktu itu habis liputan dari SMP-nya dulu Bu Farida sana SMP berapa? Buparidan 13. Bukan yang waktu di sana SMP 2. 12. Ya enggak, yang sana lagi nanggung. 24 ya? Nah, dulu kan dia kepala sana. Habis dari sana, saya salat Jumat ke situ, Pak. Oh, pidatonya, khutbahnya ya? Bukan, anak kecil. Oh. Anak kecil, anak SD. Iya. Duduk saya bisa ngobrol pada bahasa Sunda. Iya. Saya bilang, gila, baru masih di Depok, bocah kecil ngomong bahasa Sunda dan keseharian. Betul. Itu maksud saya. Iya. Mungkin kan kalau di Depok Jadi bahasa ibu. Kan? Iya. Ih, baru denger di Lintanggung di Depok saya bilang ada. Iya, bahkan sebenarnya Mas Febri di Cibinong saja, bukan Cibinong, kalau Cibinong udah pasti lah ya.
wilayah Cibubur ke sana dikit aja tuh, udah jalan Mukara Cikeas. Itu kan memang maksudnya Bogor ya. Nah perbatasan sini ya, itu Sundanya masih kuat wilayah situ. Jadi Betawi juga, tapi emang Sundanya udah terpengaruhi oleh. Oh sudah mulai campur aduk gitu. Tapi kalau orang melihat Depok kota, pusatnya itu di Pancoran Mas ya, sekitar Pancoran Mas atau disebut Depok 1, Depok 2 ya. Nah, memang kalaupun ada orang Sunda, bisa jadi dulunya mereka itu para pegawai yang ditempatkan di wilayah Depok, yang dulunya mereka direkrut. Bapaknya juga aslinya orang Tasik, orang mana tuh, orang Garut, orang memang wilayah Parahyangan yang tugas di sini dan beranak pinak di sini, punya keturunan, sehingga bahasa Sundanya terbawa sampai sekarang, walaupun bisa jadi penggunaan bahasanya tidak semahir bapak ibunya dulu ketika awal di sini. Apa udah mulai campur bahasa? Ya, bahasa Indonesia atau bahasa Betawi. Jadi misalnya ngomong satu kalimat ada dua bahasa, ada kata bahasa Sundanya, ada kata bahasa Indonesianya gitu. Ini sebagai contoh aja, kita nih di ruang pengawas. Ya. Nah iya. Yang orang Sundanya banyak. Iya. Iya. Orang Sundanya banyak. Di dinas sendiri, dinas pendidikan, dari mulai pejabatnya kan, dinasnya orang Sunda. Walaupun sekali lagi, walaupun tidak 100% wilayahnya ini asli orang Sunda, tetapi karena memang dulunya Depok bagian dari Jawa Barat, ya masuk ke dalam Keresidenan Bogor ya. Iya. Bogor kan. Dulu kan Bogor. Ya kan tetap aja ada yang namanya para pegawai negeri yang direkrut untuk ditugaskan di sini, terutama guru-guru tuh. Makanya kenapa di sekolah-sekolah baik SD ataupun SMP banyak tuh guru-guru yang punya latar belakang orang Sunda, sekalipun sasaran muridnya bukan orang Sunda. Nah itu dia berkaitan dengan plural tadi. Iya. Depok nggak mau fokus hanya nyari orang Sunda untuk bisa bicara bahasa Sunda, kayaknya sedikit. Mau nggak mau akhirnya kan orang-orang yang bukan Sunda pun akan masuk dengan sendiri. Iya. Mau ketemu Bas lu? Lagi ke bidang nggak ya coba ya? Mau kan akhirnya mereka jadi masuk, apalagi kan yang tadi Bapak bilang bahasa ibu di Depok karena masuk Jawa Barat maka masuk Jawa Barat maka bahasa Sunda. Kalau di sekolah kan muatan lokalnya maka jadinya bahasa Sunda. Jadi orang dari daerah manapun ketika bersekolah di Depok karena Jawa Barat ngomong akhirnya bahasa Sunda karena muatan lokalnya bahasa Sunda, bahasa ibunya bahasa Sunda gitu. Berarti kan susah dong ngajarin mereka yang betul gitu. Jadi mudah. Susah itu kan persepsi. Iya menjadi sih. mudah saat kita mengembalikan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran bahasa Sunda itu sampai membuat siswa mahir, ataukah dia menyukai dan mengenal dan menyukai saja bahasa Sunda? Sampai Nah, kalau dilihat dari pengalaman saya pribadi selama jadi guru bahasa Sunda, target kita guru-guru di Kota Depok bukan membuat siswa mahir dalam bahasa, tetapi bagaimana dia mengenal dan mencintai bahasa Sunda termasuk budayanya, bukan sampai pada tingkat mahir. Karena kalau mahir akan amat sulit bicara sehari-hari bahasa Sunda. Tapi paling tidak dia mengetahui, ya, kenal dulu ya, kenal dan akhirnya mencintai, menikmati pembelajaran itu, tidak menjadi momok atau sesuatu yang menurut mereka itu harus takut gitu. Makanya mengapa kemasan pembelajaran bahasa Sunda di Kota Depok kita ubah, diadaptasi ke sini. Diadaptasi. Misalnya bagaimana buku gitu yang dibuat oleh MGMP ya, tim MGMP bahasa Sunda Kota Depok. Pengantarnya pakai bahasa Indonesia, tapi kontennya tetap bahasa Sunda. Bicara tentang dongeng misalnya, isi dongengnya bahasa Sunda, tetapi kontennya Kota Depok. Dongeng tentang Parung Bingung, gitu ya. Dongeng Gong Si Bolong, kontennya kan Depok punya itu, nggak ada itu di Bogor, nggak ada di Tasik. Tetapi bahasanya bahasa Sunda. Tetapi pengantarnya, misalnya pengantarnya anak-anak perhatikan dongeng itu. Oh. Nanti mereka mencermati si dongeng itu,
Mereka mengenal akhirnya, oh kuring teh aku. Kuring kasar nih. Kuring, loma. Kasure dalam berbahasa itu nggak ada istilah kasar halus, tapi loma atau kehormat. Pantas atau tidak? Bukan. Loma itu artinya akrab sebenarnya. Keseharian akrab. Kalau hormat, hormat. Contohnya dalam pejabat. Hormat itu ada dua. Ada hormat untuk diri sendiri, ada hormat untuk orang lain. Sebagai contoh, kata makan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Sunda itu bisa macam-macam. Dahar. Kalau Pak Jaya ngomong sama Pak Rudi, karena udah akrab, Pak Rudi dahar lain, gitu. Itu biasa. Kasih aja. Itu bukan kasar, tapi loma karena kita udah biasa makan bareng, ya, udah bisa duduk bareng-bareng, ngobrol bareng. Tapi kalau saya ngomong sama Pak Rudi orang tua gala kayak terlalu formal. Nah, kalau baru kenal, enggak tuh tuang gala boleh. Tapi kalau saya nih, saya merendah dulu. Apa tuh? Kalau misalnya hormat untuk diri sendiri, abdi mah atau seneda. Saya udah makan juga. Itu untuk Tuang untuk orang lain, neda untuk diri sendiri, tapi masih ragam hormat. Tapi kalau misalnya kurang ada lah ya, itu ragam hormat. Nah, di sekolah diajarin kayak gitu gak Pak? Diajarin. Yang itu tadi bicara bahasa akrab, bahasa Diajarin, teorinya pasti diajarin. Cuma dalam praktiknya siswa tidak dipaksa untuk mengucapkan kalimat mana yang jelas bahasa Sunda lah. Gitu. Kalau dalam praktik pembelajarannya yang penting anak-anak tuh ngomong bahasa Sunda aja dulu. Mau itu loma, mau itu hormat, nanti baru dibenerin. Karena kalau dilarang dari awal, jangankan siswa, guru juga yang orang Sunda kadang-kadang alim aja bahasa Sunda bisa dilepas gitu. Takut saya bicara bahasa Sunda takut salah. Oh iya. Gitu karena kalau dikasih batas-batasan iya, gitu ya. karena terkungkung oleh aturan itu. Jadi bahasa itu sama seperti bahasa Indonesia lah. Kalau kita mau fokus aku belajar kamu, bahasa Indonesia, kamu gue lo, iya kan? gitu ya. Pasti kita bicara kayak di TV nasional dan ngomongnya bagaimana keadaan kamu hari ini. Saya beberapa kali WhatsApp ke orang, apa kabar? Iya. Itu dibilang aneh saya. Iya. Kok kayaknya biasa deh. Kan kalau dalam bahasa Sunda kemana man? Iya. Itu supaya bahasa basi. Lu ngapain gitu ya? Lu ngapain lu? Tapi kalau misalkan tadi nggak usah dijelasin, tapi nggak dikasih batasan bahasanya, bahasa biarin aja mereka bagaimana mencernanya, tapi hanya diarahkan gitu. Iya, jadi diarahkan tetap teori bahasa yang baik yang benar seperti apa harus diajarkan dan dipraktikkan. Ini masalah praktik kesehariannya, jangan paksa siswa untuk ikut aturan main dalam berbahasa, karena nanti akan terkungkung untuk sulit mengucapkan. Kita ngomong bahasa Inggris aja, bahasa Inggris. Kalau takut salah, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau sibuk Asal ngomong aja dulu. Nanti dibenerinnya sambil jalan. Karena risiko kalau orang belajar grammar dulu daripada belajar ngomong, resikonya dia susah ngomong sebenarnya. Kayak di sekolah belajar verb Iya. malah Iya. susah deh gitu. Iya, lebih baik ngomong aja aja. di sekolah dulu diajarnya grammar, jadi nggak bisa ngomong bahasa Iya, teori kita paham, tapi ketika bicara, Harusnya langsung aja kalau saya I have been waiting for you all my life. I have been gitu kan. Kalau ngajar kayak gitu jadi mikir dulu, wah ini kalimatnya begini, oh sampai ini jadi ini baru dia ngomong. Iya. Lama. Tapi kalau udah biasa, harus tuh orang karena udah dilatih, akhirnya grammar ke bawah. Tapi kalau misalkan mau ngajarin kan emang iya karena bukan ngajarin untuk keseharian ya. Karena kan ketika di sekolah diajarin bahasa Sunda A, B, C, D, dia misalkan ternyata dia orang Medan. Iya. Ketika dia sampai rumah kan akan Iya, terpengaruh. Tapi paling tidak konten bahasa dia bisa. Nyanyi dalam bahasa Sunda bisa kan? Iya. Baca sajak dalam bahasa Sunda bisa. Dia bisa mencerna dongeng bahasa Sunda bisa. Dalam berbahasa itu kan ada 4 ya kemampuan ya, dari mulai menyimak, membaca, menulis dan menceritakan. Itu kan aspek empat bahasa, empat aspek dalam bahasa apapun. Nah, sekalipun dia orang Medan, apakah tidak bisa menyimak? Bisa. Nah, sekarang sampelnya kita hajar. Kita bisa kok ngerti orang nyanyi bahasa Inggris. Kita bisa ngerti orang bahasa Inggris sini. Walaupun nggak sepul. Oh mereka, iya. betul ya?
hanya dua katanya ngerti, tiga katanya ngerti dari satu kalimat iya. itu. Nah, ini kemampuan menyimak terukur atau kita bikin instrumennya nih. Sebatas apa kemampuan menyimaknya? Mampu menceritakan ulang isinya apa? Atau kan ketika ditanya mampu menjawab, kan bisa saja itu. Kan hasil menyimak itu. Berarti ngajarin dia untuk bisa membaca pola ya. Iya. Misalnya dari satu kalimat itu dia hanya paham dua kata, oh berarti bisa diaren artinya jadi ini. Iya. Tiga kata, oh berarti dari misalnya dari satu kalimat itu ada 10 kata, dia paham cuma 3 kata doang. Tapi oh ini bisa jadi artinya gini nih. Iya, kayak contoh nih. Misalnya kita ingin menyimak lirik lagu Jalan Layang misalnya. Jalan layang, kan mereka udah tahu namanya jalan layang, nggak mungkin jalan di bawah kan. Jalan di luhur, oh luhur artinya atas. Ngembat panjang, oh panjang tuh. Kalau pendek mah jembatan kan gitu. Iya kan? Oh, ngerti dia, lama-lama ngerti. Bicara nalar juga. Nalar kan. Berarti tujuannya tadi bukan untuk bicara dia bisa bicara bahasa Sunda, tapi dia bisa memahami bahasa, seni dan budayanya Sunda. Betul. Ya, aspek bahasa itu kan kalau dalam pembelajaran bahasa itu dia tidak hanya bicara bahasa tapi bicara sastra juga ya. Nah, apakah pembelajaran bahasa Sunda di Kota Depok sampai orang itu mahir sastra? Enggak. Ya paling tidak dia tahu ini sastra masuk mana tuh. Ini sajar, oh ini pupu, maksudnya sastra mana nih? Kalau sajar sastra bebas, ya, puisi bebas. Oh kalau pupu itu puisi terikat, ada aturan main, ada jumlah kata yang diatur, jumlah baris yang diatur. Dia paham tentang sastra paling tidak. Oh sastra terbagi dua, ada puisi ada prosa. Puisi itu bait-bait, kalau prosa itu uraian. Nah kalau misalkan Tulisan. karena ini plural banget ya, macam-macam banget, ragam banget di Depok, kan ngajarin bahasa Sunda ke mereka kan challenge-nya beda dong. Kesulitannya ada. Di bagian apa tuh? Ya terutama kesulitan dalam memahami kata per kata. Di situ makanya mengapa penting buat guru untuk mempermudah siswa menangkap materi dengan apa? Kemampuan guru dalam menerjemahkan juga. Kalau di depan guru bakal ditanya, Bu, ini artinya apa sih? Pak, artinya apa sih? Ya, paling tidak dia harus menyiapkan kemampuan itu juga. Selain sekolah kan biasanya juga menyiapkan kamus, sehingga anak bisa mengekspor dirinya, mengekspor kemampuan dirinya, membaca sebuah wacana. Tapi ini kadang-kadang kan pandangan kata ke bahasa Indonesia juga kadang-kadang kadang sulit gitu. Ya, nah disitulah nanti butuh tambahan informasi dari sang guru. Tetapi kalau posisi saya dulu sebagai guru begitu, bagaimana agar pembelajaran bahasa Sunda itu menyenangkan? Saya yakin menyenangkan. Bicara disukain aja dulu ya. Ya. Dan fakta yang bisa saya buktikan adalah belajar aksara Sunda. Ya kan? Kan susah. Itu kan udah susah. Terus hal yang baru buat mereka. Tapi ternyata di sisi lain, sesuatu yang baru itu bisa menarik. Cara memasak, bagaimana cara mengemas? Nah, disinilah dibutuhkan kreativitas sang guru ya. Sang guru adalah. Saya ngapain? Nah, waktu itu saya ketika belajar mengajarkan aksara Sunda ke siswa, saya coba menghafal bentuk hurufnya itu, bunyinya seperti apa lewat dijadikan sebuah lirik lagu. Kan aksara Sunda konsonan asal itu ada 18. Saya susun jadi kata-kata yang gampang dihafal. Bapak ngaca kagananya antara jasa mawalah daya. Kan gampang. Bapak ngaca kagananya antara jasa mawalah daya. Pak seperti apa, Pak seperti apa. Cepet banget itu anak seneng. Itu tadi ada 18. Itu berarti ABCD gitu. Bukan, kalau ABCD itu kalau dalam aksara Sunda dia dikenal ada vokal mandiri, ada vokal ada vokal mandiri, ada konsonan dan ada tanda baca atau rangken. 3 komponen itu. Kayak bahasa Jepang. Bahasa Jepang tuh kan dia nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Seperti misalnya ba, dia tidak bisa berubah jadi bi kalau nggak ada tanda lain. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan B tinggal kasih I saja jadi B. Nah, dalam aksara Sunda enggak, dibaca ba tanpa tanda apapun. Ketika dikasih I baru jadi B, dikasih U jadi bu, dikasih E jadi B, dikasih O jadi bo. Nah, I U E O itunya itu disebutnya rangken, tanda baca. Tapi ada juga vokal mandiri. A seperti apa? Vokal mandiri itu
I seperti apa beda lagi. Dan itu gampang dengan strategi disebutnya. Kalau saya menamakan strategi pembelajaran ekspositori. Apa itu? Ekspositori, mengekspos ulang materi yang ada, kita kemas untuk dipermudah agar bisa ditangkap siswa lebih gampang. Jadi guru tidak berpatokan kepada buku ajar, tapi bagaimana guru mencoba mengemas lagi materi yang di buku ajar itu dalam bentuk materi yang baru yang mudah dicerna dan dipahami. Berarti sebenarnya menggali materi dulu. Iya. Ya? Sama kayak misalnya kawin. Guru nggak bisa nyanyi, tapi Iya. apakah siswa mau dengerin suara guru yang nggak bisa nyanyi? Nggak enak kan? Ya, strateginya apa coba? Iya sih. Tayangin aja video lagu itu, bisa gak? Bisa. Coba sebelum ditayangin, kita sebelum Dengerin dulu. sebelum ada perintah kita dengarkan bersama-sama. Cara menangkap si penyanyi mengucapkan kata-katanya. Boleh nggak si guru mengatakan ini? Coba nak, tulis kalimat yang ada pada lagu itu. Kemungkinan seru tuh. Ada yang salah mendengar, karena kan baru didengar ya. Oh iya. Gandengan nulis apa gitu ya. Nah, ini cara nulis. Iya. Tulisannya Tapi gitu. biarkan aja mereka nulis sebebas mereka yang mereka dengar seperti apa. Karena bagi penutur baru, bagi penyimak baru, tuturan bahasa yang dia baru dengar, ya, itu akan bagi dia itu akan berbeda nangkepnya dengan orang yang udah biasa dengar. Kalau udah biasa dengar wama koli, Iya, matan. Jung nulisnya gimana? Jauh. Kalau di bahasa Iya. Indonesia itu gimana kayak Iya. apa wing lah. Iya. Intinya guru butuh kreativitas. Jangan bilang, oh saya nggak bisa nyanyi. Emang disuruh nyanyi gurunya? Karena pelajaran bahasa Sunda itu bukan pelajaran nyanyi, bukan seni. Tapi kontennya, bentuk nyanyian, pembelajaran tetap pembelajaran bahasa dan sastra. Tetap ke basicnya ya, Iya, bahasa dan sastra. iya. Seperti itu. Pinter-pinteran guru aja cara ngemas materinya ya. Kayak Supaya pantun. menarik. Kan pantun bisa dibilang sastra nasional ya, Nusantara. Betawi ada di Semua Sumatera, pakai. di Sunda ada, di Sunda namanya sindiran. Kan bisa orang itu mengidentifikasi bunyi akhir, ya, Apa? ya bunyi akhir dalam pantun itu kan. Kenapa Iya. disebut pantun itu kan adanya kemiripan bunyi akhir baris pertama dengan ketiga, kedua dengan keempat. Iya. Seperti itu, dengan suku kata yang sama jumlahnya. AB misalnya gitu ya. Betul. Bisa nggak orang Depok bikin pantun selalu gini walaupun bahasa itu maksud saya Kang Mas Febri Kang Mas. Kang Mas. Bahasa Sunda. Kalau itu kan bicara bidang sekolah, kalau bicara secara umum bahasa Sundanya, kan bahasa Sunda ada bahasa. Kan kalau saya kan sering dengarnya karena banyak teman Bogor, katanya Bogor itu bahasa Sunda kasar. Ya. Bandung tuh bisa bahasa Sunda halus. Kayak gitu-gitu kan. Kalau saya kurang setuju dengan istilah kasar halus kayak lagi ya. Iya. Bahasa Sunda itu punya ragam. Hmm. Disebutnya ragam hormat, ragam hormat. Hmm. Tidak selalu ketika kita menggunakan bahasa Sunda itu loma, kita anggap itu salah. Karena di dalam bahasa itu ada yang namanya bahasa wongkon, bahasa daerah masing-masing. Ya, bahasa wongkon, jangan di-compare dong bahasanya bahasa Sundanya orang Bogor dengan bahasa Sundanya orang Bandung. Jangan ya seperti itu, karena memang kulturnya beda. Kita sebutnya kan Sunda Parahyangan, Cianjur, Bandung. Berarti nggak bisa dibandingin. Nggak bisa. Tapi bahwa itu bahasa Sunda iya. Apalagi kalau kita coba lihat bahasa Sunda yang ada di Baduy. Ya, oh iya, itu akan lebih seru lagi. Tetap bahasa Sunda. Kita tidak katakan itu bukan bahasa Sunda. Betawi saja, Mas Febri. Betawi aja, karena saya dulu penelitiannya itu kan salah satu waktu S1 ya, tentang perbandingan bahasa Sunda dan Betawi ya. Betawi aja itu punya rumunnya, punya Iya. beda-beda. Betawi Kemayoran, Kemayoran, Betawi mana? Betawi Kemayoran, Betawi Kebayoran, Betawi Condet. Betawi Condet itu mirip lah dengan Kemayoran. Kemayoran. Tapi kalau udah Betawinya Betawi wilayah Grogol. timur sini, wilayah Taman Mini, itu kan ora, bukan kagak. Oh iya. Ya kan udah ora, Betawi ora di sini. Kalau di Kemayoran dipakai pengganti A. Mana ente?
Ada cari-cari Gimana? nih urusannya kan gitu. Tapi kalau udah minggir ke Kebayoran Lama beda, kemana lo kan gitu. Logatnya, tapi bahasanya kosakatanya beda gitu ya. Penggunaannya Logat sama. Iya, logat sama. Walaupun beberapa sebenarnya kalau ditulis jauh beda, tetap beda. Tetap beda. Ada panjang-panjangnya gitu loh. Ujuk kuning. Iya. Ngomongnya sebenarnya ngomong kayak pakai nada ya. Iya. Sunda kan juga ngomongnya nada Bisa banget. disebutnya lentong. Tahu. Sama om cowok. Kalaupun kalimatnya pulo kan beda dengan pulo orang apa ya? Ketika apalagi kalau ada B D di bahasa Jawa, ya kan? Boten nopo-nopo, boten nopo-nopo dengan boten nopo-nopo kan ya. Walaupun artinya sama. Tergantung daerah. Nah, artinya dalam penuturan bahasa ada selain kalimat, kata dan kalimat juga dilihat dari sisi lentongnya. Bagaimana bunyi itu keluar. Orang Sunda mah cina gini kieu. Itu sila tuh logat-logat gitu ya. Tapi kan bisa juga. Orang Sunda gini kieu, bisa tetap sama artinya. Tapi akan beda rasanya. Iman mana wae. Iya. Kan gitu ya. Padahal nggak mau bertanya, lu mau kemana? Lu kemana aja sih? Gitu. Sama dengan orang Betawi. Orang Betawi kalau ngomong kenceng ya. Iya. Lu sih ngomong gitu ya. Kenceng. Kalau nggak begitu beda rasa. Walaupun orangnya sama seperti bahasa Sunda. Berarti sebetulnya sama. Tapi nanti kembali ke wilayahnya, wewengkonnya. Wewengkonnya seperti apa? Ngomong tadi kan logat ya. Logat daerahnya seperti apa? Beda orang Cianjur dengan orang Sukabumi beda gaya ngomong. Tapi kalau secara kosakata sama. Bisa sama dan bisa dimengerti. Mungkin 1-2 yang tidak dimengerti karena memang beda istilah yang digunakan. Tetapi secara umum bahasa itu dimengerti satu sama lain. Selama masih bahasa. Kayak misalnya di Bogor apa, di Bandung artinya apa gitu. Iya, tapi tidak fatal, cuma ada pergeseran aja. Sebetulnya makna secara kalimat jadi sama gitu. Nah, contoh ini saya ingin sebutkan satu kata. Di Sunda itu ada kata wali. Wali itu wow gitu, kayak orang kaget ya. Ekspresif. Nah, di Bandung nggak akan ada kata wali gitu. Itu di Bogor gitu. Itu di Subang. Oh, Subang. Wali Misalnya kan, wow, Mas Pepe baru datang nih. Tampilan jenggot panjang gitu. Wali, eta jenggotnya keren gitu. Nah, kata wali itu nggak ada. Tapi di Subang ada. Iya, di Subang ada. Tapi orang Bandung ngerti enggak? Ya, kalau dia interaksi dengan orang Subang pasti ngerti. Tapi kalau enggak ya nggak ngerti sama. Tetapi jumlah kata seperti itu sedikit. Seperti ini. Di Majalengka ada kata becak. Becak di Bandung ya alat transportasi. Tapi di Majalengka becak itu jenis makanan yang terbuat dari singkong. Jadi bisa salah. Iya. Dan ada saja kata-kata seperti itu. Kalau berdasarkan hasil penelitian banyak ya. Para peneliti bahasa itu nemu aja gitu ya. Di sini siap. artinya apa, di sini artinya apa, pada kata-katanya sama gitu ya. Ada aja kayak gitu ya. Meskipun garis besarnya mereka adalah bahasa Sunda. Karena bicara lagi latar belakang daerahnya, gaya bahasa daerahnya. Iya. Mungkin udah masuk bahasa resapan mana, juga ada apa sih? Evolusi bahasa. Kayak gini ya, petek Cina kalau orang Betawi ya, petek Cina. Orang Sunda kan bisa nyebutnya bandara. Ada yang nyebut gitu? Iya, petek Cina di Subang itu bandara namanya. Masa kalau bandara itu kan lapangan terbang, pesawat. Kalau di Banten dia itu kamu. Nah, kalau di Banten kasar. Dia Bahasanya itu seolah-olah kasar. Dia rekamanannya. Padahal dia itu kan orang ketiga kalau Iya. dalam bahasa Indonesia. Lagi ngobrol aku kamu terus ngomongin dia. Nah, gitu. padahal dalam orang Banten mah dia itu orang pertama, Orang kedua kamu. Iya kamu. Kemana dia? Mana lu gitu? Kemana dia? Kemana dia? Kemana kamu gitu? Iya, kalau dalam bahasa itu orang ketiga ya. Dulu Kang Jai kaget ketika PKL di Banten ya, di Serang di daerah Padalincang. Ada
ada kalimat begini, ewe mana di ewe aing. Coba, kalau orang ewe mana di ewe aing. Itu dalam bahasa Banten itu biasa. Artinya apa? Istri lu ada di istri gua. Istri lu lagi main di istri gua gitu. Ewe mana di ewe aing. Gitu. Ewe mana deh kan? Iya. Tapi kalau orang Bandung, wah, itu mananya beda. Apa artinya? Istrimu diperkosa saya. Dengan ewenya. Iya. Itu beda persepsi gara-gara katanya. Padahal kata yang sama. Kenapa? Makanya disinilah perlu dalam berbahasa itu perlu pemahaman kultur juga. Gak sekedar bahasanya doang. Tapi memahami kulturnya juga di wilayah itu. Tapi sebetulnya komunikasi nggak serumit itu ya. Enggak. Itu kan hanya kita bicara perkata-perkatanya, tapi ketika dijadikan sebuah obrolan nggak serumit itu ya. Nggak serumit itu. Oh, Kita saling mengerti. Orang Bandung kalau dia datang ke Serang dia harus siap dengan bahasa yang berbeda dan dia harus jangan kaget gitu. Jangan mispersepsi. Iya. Pun sama orang Serang kalau mau datang ke Bandung dia juga paham tentang bahasa berbahasanya orang Bandung. Cara kan di sebagian maaf ya. Sebagian wilayah kalau ada tamu duduk kakinya diangkat di sofa. Dinaikin gini. Iya, naikin sofa enggak? Di gini nih. Iya, gini iya naik, enggak naik semua. Enggak, di sebagian wilayah Sunda. Persepsi itu menurut pandangan orang persepsinya buruk atau enggak tahu kan? Tapi di beberapa tempat di Sunda juga ini hal yang biasa. Baru datang naik kaki dua-duanya. Kalau orang nggak tahu, nggak ngerti tentang kultur, bahaya itu. Disangkanya ribut. Baru datang udah naik kaki gitu. Saya ngalamin itu karena kita paham kultur. Oh ternyata di wilayah situ hal yang biasa. Bukan menandakan itu pertanda bukan tidak sopan, tapi hal yang biasa. Ya biasa sih. Di Sunda anak muda kalau jalan di depan orang tua kan agak menunduk. Iya. Punten, dianya permios, agak membungkukkan badan. Tapi bisa jadi di tempat lain itu penghinaan. Ketika jalan di depan orang tua, kita membungkuk. Karena sama-sama mengatakan, lu udah pada tua ya. Oh, emang gue setelah itu gitu. Iya. Iya bisa digituin. Bicara Gen Z. Gen HP. Gen HP. Ini yang dia sudah mulai tidak terbiasa dengan bahasa daerah. Iya, betul. Termasuk di kota-kota pusat-pusat Sunda ya, seperti Bandung, Cianjur, iya. Udah mulai bahasa Indonesia banget aja udah sehari-harinya. Ya, bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia bukan yang bagian. Iya. Udah bahasa harian aja gitu. Cara ngejaga pelestariannya di era Gen Z yang kayak gitu gimana? Orang tua kepada anak jangan ditinggalkan tuh bahasa asli orang tua. Perubahan tidak bisa kita cegah. Kondisi ini terjadi dimana anak-anak muda sekarang udah begitu melupakan, banyak yang di antara mereka melupakan bahasa daerahnya. Makanya slogan kita kan sekarang bukan mahir berbahasa daerah, tapi pertahankan bahasa daerah. Yang penting karena paham ya kalau suasananya kayak gimana. Karena apa? Biar bagaimanapun zaman terus berkembang dan yang kita utamakan tetap bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional. Tetapi bukan berarti bahasa daerah harus ditinggalkan. Nah, yang paling punya tanggung jawab terhadap esensi bahasa daerah ya semua. Makanya mengapa orang Sunda punya tanggung jawab besar ya, ayah ibu dia punya anak ya mau nggak mau dia harus belajar paling enggak tuh ada kata-kata Sunda yang dia keluarkan pada kesehariannya gitu ya biar si anaknya terbiasa karena kalau hilang dari keluarga dia mau dapat di mana lagi di sekolah seminggu sekali pelajaran bahasa Sunda juga teman-teman mainnya berbentuk juga gitu jadi akan hilang makanya nggak ngerti jangan ngandelin sekolah top ya gitu betul. Makanya disebut bahasa ibu harus datang dari ibu orang tuanya.
Kalau enggak hilang. Tapi kan saya sadar ya akan itu ya. Ya kita sebagai praktisi pendidikan Berasa. sadar betul. Berasa agak berubah. Berasa, sangat berasa. Kita ngomongnya bahasa Sunda juga pakai bahasa Indonesia dengan anak kita. Itu dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Tapi sekali lagi jangan pantang menyerah. Tetap kita lakukan itu dengan tetap menggunakan bahasa Sunda. Terutama dalam hal yang sifatnya santai, sehingga mereka menerimanya juga dengan lapang dada. Dengan santai juga nerimanya gitu, jadi gampang diserapnya, gampang diterimanya. Itu kalau misalnya orang sendiri udah hobi dari bahasa Sundanya sendiri ya udah hatam itu selesai. Hatamnya bukan hatam tuntas ya, hatamnya selesai udah. Kayak kalau saya kan bapak saya orang Bukit Tinggi. Saya Apa? nggak bisa bareng bahasa Padang Pak. Iya. Tapi saya pernah waktu SD atau SMP diajak bapak saya ke pasar ular. Iya. Banyak orang Padang. Nah, lihat bapak saya ngobrol sama pedagang pakai bahasa Padang, pakai gitu. Bahkan waktu itu udah mulai SMA diajak bapak saya ke Blok M. Ketemu sama orang Padang juga, ngobrol gitu gini. Enak banget ketemu pedagang meskipun baru ketemu, tapi ketika transaksi jual beli pakai bahasa daerah, ini beda Iya. ya. Rada dikurangan lah gitu saya tiga. Jadi sebenarnya saya ini sebenarnya dari kalau yang berpikir sederhana saya dari situ bisa ngeliat dirinya gitu, saya diri gitu terhadap orang-orang yang bisa bahasa daerah, mau bahasa Sunda, Jawa, Padang, bahasa Ambon apa, kayaknya kenapa aku bisa bahasa daerah kayak gitu gitu. Iya, ya memang yang dikhawatirkan oleh para peneliti bahasa ya punah. Iya, khawatirin. The next-nya itu entah kapan itu bakal punah dan sangat memungkinkan Kalau orang tuanya ya udah aja gitu ya. ya. Tapi kalau saya melihat sih di Indonesia masih banyak yang kuat ya bahasa Padang salah satunya, Padang, Jawa, Jawa, masih kuat. Mali, maksudnya ya sekali lagi tanpa ada upaya untuk mempertahankannya sangat mungkin semuanya akan hilang. Bisa kejadian gitu. Bisa kejadian ya. Kalau lihat dari apa sekarang aja yang mulai luntur tuh, ya mulai luntur kan, bapak ibunya Sunda tapi anaknya nggak bisa bahasa Sunda. Seni budayanya juga dong. Ya otomatis karena kan seni budaya mereka malah seneng nggak Korea. Iya sih. Iya. Kayak makanya kalau di SD tuh, kalau saya waktu itu SD mana, apa sih kalau yang penyambutan itu yang kayak tua dia menari itu Lengser. lengser. Di SD Sukamaju 2, Bu Erlin yang jadi lengserannya siswanya. Ya. Kata Bu Erlin biar nggak hilang, biar si anaknya tahu, biar anaknya ngerasain, biar anaknya melihat, Dia punya pengalaman. jadi tahu di Sunda tuh ada kesenian ini, ada tradisi ini, gitu. Kalau kita hanya sekedar undang orang, siswanya hanya sebagai penonton. Sesekali perlu dijadikan mereka sebagai pelaku biar terekam, kata dia gitu. Masuk akal juga sih gitu, biar terekam, jadi mereka merasakan. Kalau nonton kan anak-anak kadang-kadang ya melengos saja gitu, nggak fokus. Tapi ketika mereka dijadikan pelaku, mereka fokus. Gitu sih. Mas Fermi pernah nggak mencoba meneliti bahwa walaupun bukan orang Sunda, untuk lagu-lagu Sunda banyaknya orang suka? Iya. Iya, saya pernah punya teman orang Papua. Waktu saya kerja di swasta, saya punya teman orang Papua. Saya tuh sering tugas ke Bandung sama dia bawa mobil berdua gitu. Nah, sepanjang jalan saya dengerin lagu Sunda. Nah, dia suka ya, sekali bilang gitu. Jadi merasakan, jadi menghayati ya. Dia nggak ngerti sama sekali, tapi ya. Bicara alunan kali ya. Ya alunan. Nah ini kalau saya ganti yang lain, udah lagu Sunda saja kan? Lagu Sunda saja. Tapi emang sekarang beberapa lagu daerah tuh lagi naik daun sebenarnya. Iya, bahkan lagu-lagu yang viral itu sekarang bahasa Jawa ya. Bahasa orang timur juga lagi, lagu-lagu juga lagi naik daun tuh sekarang. Tapi saya khawatir baru nantinya hanya di situ gitu, tidak sampai pada aplikasi keseharian. Bersyukur kalau di Jawa Barat kan yang benar-benar terkenal Sundanya kan daerah-daerah tadi apa? Pas Sundanya.
Ya Parayangan. Parayangan. Tapi jangan kira di Parayangan sendiri krisis hari ini. Berasa juga orang-orang Iya, sana. iya Bandung terutama kota-kota besarnya ya. Karena kan dampak dari ya migrasinya orang ke kota itu pasti. Oh iya. Tapi sekarang kan akses di TikTok, di media sosial ya, udah gampang dilihat oleh orang-orang sudut-sudut pelosok-pelosok kampung ya, masuk ya otomatis bahasa gaul, bahasa yang lagi viral akan sedikit-sedikit juga masuk ke benak mereka. Nah ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi kesalahan mereka dalam penggunaan bahasa sebenarnya. Saya yakin itu terjadi. Makanya mengapa cara yang masih bisa dilakukan salah satunya selain orang tua tetap menggunakan bahasa itu di rumah, yang adanya pembelajaran bahasa Sunda di sekolah. Itu sebagai penguatannya lagi. Penguatannya lagi. Karena cara lain udah nggak bisa. Kalau bicara Depok, Apalagi bicara Depok. Pulau banget. Kalau Depok sih sebenarnya kalau menurut saya memang karena konsekuensi ya. Karena konsekuensi saja Depok bagian dari Jawa Barat. Dan memang muatan lokalnya sulit untuk yang lain. Kalau pernah dulu ada wacana, ini nggak apa-apa ya, mumpung Mas Febri kita ngobrol. Nah, ada wacana udah di Depok belajar bahasa Betawi. Pertanyaannya, benarkah Betawi itu bahasa? Karena berdasarkan penelitian saya, bahasa Betawi itu bukan bahasa, tapi dialek Melayu Betawi. Jadi dia dialek Melayu, tapi ala Betawi, ala Jakarta dan sekitar. Dia belum mengandung unsur bahasa. Karena bahasa itu kan punya unsur. Makanya orang dulu kalau ngomong pakai bahasa Melayu aja dah gitu. Maksudnya bahasa Betawi Melayu, bukan bahasa Betawi. Tapi karena dia munculnya digunakannya di sekitar Jakarta, ya ini bahasa Betawi. Padahal kalau diteliti itu baru masuk ke dalam dialek, bahasa Melayu dialek Betawi gitu. Oh ya paham, saya paham. Karena kalau mau dibalikin mau pakai yang mana? Ayo, kalau mau dipakai di sini diajarinnya. Di secara teritorial Teori coba. Iya, lagi pula teorinya kan dalam belajar bahasa itu kan dia juga. Tapi kalau hanya mengenalkan unsur budaya Betawi, saya setuju tetap di Depok sampaikan budaya Betawi. Oh, ya. Pecahan untuk dijadikan sebuah materi ajar kayak gimana nih kalau Betawi? Iya. Gitu. Kalau di Sunda bisa nih dipecahin sebagai materi iya, kalau di ajar. Sunda itu gampang. Jadi materi Karena unsur ajar. bahasa itu kan misalnya ada puisi ya, kalau ada bahasa dan sastra, ada puisi, ada prosa, pecahan puisi apa, pecahan prosa apa. Sastra Betawi belum ada ya? Pasti ada. Pantun Betawi kan ada. Iya. Ketika ada pertunjukan palang pintu, ya kalau kawinan tuh itu kan ada berpantun pria, itu sastra. Tapi jadi pantun itu kan tetap aslinya bukan dari Betawi, dari Melayu. Iya. Orang Melayu sana. Makanya orang Bukit Tinggi jago pantun. Iya. Rata-rata orang Sumatera kayak itu yang si apa? Komika Jegel. Iya. Dia kan berpantun dulu tuh. Iya. Petir bukan sembarang petir. Iya. Iya. Kan berpantun dia sebenarnya. Terus sekali lagi ini tidak untuk mentendensiuskan Betawi, bukan. Karena saya pernah meneliti itu memang tidak sampai kepada level bahasa Betawi, tapi baru level dialek Melayu yang berbeda dengan Melayu aslinya. Sama kan di Melayu sendiri juga kan pecah tuh, Melayunya Riau dengan Melayunya Sumatera Utara beda kan. Itu aja masa Pak? Medan, bahasa Medannya si Jegel itu dari daerah mana sama si Boris Bokir bahasa Medan dari daerah mana tuh beda kan gitu. Logannya apa kata si kalau apa sih namanya? Kalau si Jegel itu lebih halus bahasa Medan. Halus bukan dari katanya tapi nadanya halus. Kalau si siapa tuh Benedion dia orang Medannya dari tebing tinggi bahasa Medan tapi keras. Bukan keras kasar tapi keras. Nadanya, Kan, logatnya. Keras dan halusnya tergantung dari bisa dipengaruhi oleh kultur tempat. Iya. Kenapa orang pantai ngomongnya kenceng-kenceng? Berisik angin. Karena berisik angin. Kenapa orang Melayu ngomongnya pelan-pelan?
Karena bisa luar Ya, karena dia cukup berbisik aja katanya. Orang Sunda Parahnya kan ngomong. Kalau ngomongnya lembut saja. Marah tanpa harus teriak. Gitu kan kalau orang Sunda Parahnya. Tapi kalau orang Betawi, dia orang pasar, ramai, punya pusat perdagangan juga, pantai, maka ngomongnya masih kenceng. Karena kalau nggak kenceng nggak terdengar sampai jarak hanya 1 meter aja dia seperti teriak-teriak. Karena sudah jadi habit, kebiasaan. Itu kan berarti bahasa sangat dipengaruhi oleh kultur tempatnya. Tapi Sunda, kalau Sunda emang terkenal halusnya ya Pak ya? Ya enggak, Sunda mana dulu? Enggak juga, nggak bisa digeneralkan ya? Nggak bisa. Lu mau bicara Sunda dari daerah mana nih? Seperti itu. Mau bicara Sunda dari daerah Garut, Bandung, Bogor, Iya. Subang, mana Mana nih? di sana nih? Pangandaran kah? Yang daerah Cidaun kah? Lebih luas lagi ke sana-sana. Gampang ngomongin, kenceng-kenceng ngomongnya. Karena dia orang pantai. Ya. Tapi tetap aja bahasa Sunda. Tetap benang merahnya bahasa Sunda. Jadi disitulah perlunya komprehensif ya. Nah kalau di Depok nih diajarin pakai Kita tetap mengajarkannya pakai bahasa Sunda baku. Bahasa Sunda baku itu bahasa Sunda yang diadopsi oleh Sunda Parahyangan. Itu bahasa Sunda baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa Sunda Wongkon. Ya makanya kuring, asuk, kasakola itu bahasa Sunda baku. Kalau hormatnya abdi, lebet, kasakola itu bahasa Sunda baku namanya. yang kayak apa? Pep coba deh Pep ngobrol ke orang Lebok sih adil. Ya itu kan sama. Itu bisa digampar loh. Jadi sebenarnya itu umpatan orang kesel Kalau itu sama buat orang binatang. lain. Ya usia gitu. Itu buat binatang itu sebenarnya. Ya, Kampung. nyatu gitu kan. Itu kasar Nyatu, juga. Iya, nyatu itu buat binatang. Tapi kadang-kadang di kalangan orang Sunda sendiri yang udah biasa mah itu dijadikan alat bercanda. Bahasa ini bahasa apa? Oh, Selengean. mereka nyatu wae gitu teh kan. Bahasa selengean Iya, gitu. selingan. Bagi orang yang paham konteks dia nggak akan marah. Kalau bahasa asik gitu kali ya. Tapi kalau orang yang nggak, dia baru kenal, Udah ngomong gitu udah berantem ngomong, lu. wah. Misalnya gini, sepasang suami istri, dia biasa ngomongnya pakai ragam hormat. Tiba-tiba si suami ngomong pakai ragam hormat. Nah, pasti istri kata ada apa nih? Ya. Atau si istri tiba-tiba, wah, mana? Nah gitu ya. Ini ngomong istri ke orang ngomongnya kemana-mana, kemana beda mah kumaha bapak we biasanya gitu. Ini pak orang ngomong mana? Ah pasti ini mulai kesel. Jadi Tapi bisa gak Karena- bahasa dia ngomongnya halus tapi kata-kata yang digunakan sebetulnya bahasa tegas. Ada gak sih kayak gitu sama di Sunda? Tetap halus, cuman bahasa itu sudah bahasa. bisa saja. Tergantung pakai kata apa Iya, gitu. betul, Bisa ya. saja. Yang tadi kan misalkan tadi ngobrol apa tadi apa? Yang makan. Ya, Pak Duli bilang kayaknya orang tua ngelayu. Itu kan bahasa Abi mah acan neda, saya belum makan. Sama kan kita makan dulu yuk, saya belum makan. tapi bisa kan nada kayak gitu tapi dipilih kata makannya kata yang agak sedikit Asal, ya lo bisa wae. meskipun nadanya tuh nggak Bisa, nggak iya, tinggi. bisa, tapi umumnya jadi bercandaan. Jadi orang Sunda bilang mah heureuy. Mas Febri, setiap mana tuh? Kan ngomongnya malah buat apa heureuy. Ya heureuy bercanda. Setiap can. Itu teh sebenarnya enggak salah gitu teh. Tapi bagi orang tertentu dianggap belum aja juga. Karena dianggap bercanda. Ah tuh kalau orang teh ngomongnya tuh mana gitu bisa. Tapi tantangan kalau di Depok mah ya bicara kualitas guru ya. Ya kalau saya sih prinsipnya Depok mau udah nggak usah terlalu banyak targetnya gimana bahasa Sunda ini dikenal dan akhirnya mereka menyukai. Iya, tidak sampai pada tingkatan mahir. Mungkin kalau diajarin di Bandung dengan gaya yang beda kali. Ya, Tujuannya beda gitu ya. Beda. Sasaran atau harapan dari pengajarannya Iya. beda ya. Kadang-kadang saya juga memotivasi ya. Siapa tahu kalian nanti jadi pejabat di Jawa Barat. Pernah ngobrol Iya. sama guru dari Bandung? Ya sering dong. Nggak maksudnya
dalam Maksudnya- komunitas tertentu. Maksudnya ngobrol, kalau lu ngajarinnya kayak gimana kok gue ngajarin? Oh, sharing. Heeh. Ya sebenarnya kita kan punya forum bareng ya. Kalau ada pertemuan kayak rapat persiapan FTBI tingkat provinsi, nah itu biasanya kita sudah sharing. Ya tentu akan ada perbedaan, tapi umumnya hari ini kita melihat sama saja kesulitan itu didapat juga di kota-kota besar. Di Bandung sendiri ngajar bahasa Sunda agak sulit ya. Karena udah Tidak bisa, seperti dulu. udah keberagaman udah Nah, panas keberagamannya juga. Terus juga ya faktor itu faktor pengaruh globalisasi. bahasa. Iya. Gimana pengaruh Iya. dari luar masuk dalam. Jadi dulu mah mungkin dianggap sebagai problem daerah pinggiran ya. Tapi sekarang bisa dijadikan problem umum Jawa Barat pembelajaran bahasa Sunda ini. Makanya mengapa target dulu hari ini bagaimana menarik belajar bahasa Sunda. Bukan bagaimana anak pintar, menarik sih, menyenangkan. Jadi Mas Febri membayangkan ya ada orang dia nggak bisa matematika tapi dia suka dengan belajar matematika walaupun dia nggak punya kemampuan yang maksimal. Mungkin nah itu maksudnya targetnya gitu. Nggak usah ngoyo-ngoyo sampai jago bahasa Sunda, karena kalau untuk jago bahasa Sunda sampai mahir dia bukan sekedar belajar di sekolah, dia harus tinggal di wilayah yang memang penuturnya orang Sunda. Ya mungkin kalau nanti kuliah juga kuliah sastra Sunda seperti saya gitu mungkin baru bisa. Tapi kalau murni tinggalnya tetap di sini terus hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah, saya yakin tidak akan pernah bisa.